Silakan, slide kedua belum ada yang buka kamera, slide ketiga juga. Ya, ada satu orang yang izin tidak buka kamera. Baik, izin kita mulai. Izin Pak Solehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, tetap dimohonkan untuk segera membuka kamera bagi yang belum, supaya segera kita mulai pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini tentunya nikmat sehat yang paling utama yang sudah kita terima sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan walaupun dalam bentuk virtual. Sebenarnya tidak ada bedanya virtual dengan luring, itu sama saja. Yang penting keinginan dan kemauan kita itu kita tunjukkan. Kalaupun nanti luring, kalau tidak semangat tetap aja hasilnya sama-sama saja gitu ya. Baik, nah ini di slide pertama Mas sudah terbuka, slide kedua masih cukup banyak, slide ketiga belum ada sama sekali. Mohon segera untuk dibuka supaya kegiatannya jauh lebih hikmat, karena tanpa buka kamera, ya saya nggak tahu apakah Anda berada di dalam kegiatan ini, atau sedang makan, atau sedang mandi, atau sedang dan sebagainya. Oleh karena itu, mohon untuk segera dibuka. Kalau tidak dibuka ya, kita tunggu sampai dibuka supaya pelajaran kita mulai. Saat ini partisipan kita 67, berarti partisipan siswanya baru ada 65. Nah, mohon juga bantuan ketua kelas supaya diingatkan, barangkali ada yang masih salah kamar, yang seyogianya kita ada di Zoom-nya sekolah, namun tadi pagi karena satu dan lain hal ada kendala, akhirnya kita buat Zoom sendiri, takutnya ada yang salah penempatan ya, sehingga dia tidak bisa masuk dalam kegiatan ini. Baik Nak, saya tetap seperti biasa akan menggunakan OBS, jadi silakan di spotlight, mungkin bisa dibantu sama Haikal nanti di spotlight ketika saya tidak muncul ya, atau kamera saya berubah menjadi OBS. Nah, sekarang saya akan pindah ke OBS. Silakan di pin masing-masing kalau nanti tidak terspotlight, supaya Anda bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya. Nah, izin kita akan mulai. Saya sampaikan mulai berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Di minggu lalu seyogianya kita sudah mulai pengenalan berkaitan dengan desain proses. Kalau kemarin kita mempelajari tentang desain kemasan, kali ini kita akan pelajari berkaitan dengan desain proses. Ya, yang tadi mengikuti pretest itu sebanyak 66. Saya khawatir ini tadi banyak kendala, karena ada kendala di jaringan, sehingga
Ada yang mungkin ketiduran kembali atau seperti apa ya. Ini ada 66 partisipan, Anda sendiri mungkin sudah melihat seperti apa nilainya ketika sedang mengikuti pretest. Baik, kita lanjutkan. Di pretest sudah, di kita ada materi. Kalau minggu lalu kita belajar itu topiknya berkaitan dengan rekayasa praktis, pengemasannya. Saat ini kita akan pelajari proses produksi, desain prosesnya dalam 2 kali pertemuan. Di pertemuan ini kita akan tidak terlalu banyak. Silakan, mudah-mudahan ini sudah bisa kelihatan. Bisa diklik saja seperti ini. Nanti kalian juga akan menemukan KIKD-nya ya. KIKD-nya berbeda dengan yang minggu lalu. Tentunya KIKD-nya seperti ini. Saya tidak perlu baca lah. Nanti silakan kalian bisa membaca. Tapi yang perlu Bapak pahamkan sekarang tujuan pembelajarannya. Kita di sini harus bisa menentukan jenis, kualitas, dan proses produksi. Tapi topik kita pada hari ini lebih pada proses produksinya. Kualitasnya mungkin baru di minggu depan. Dan menentukan proses produksi. Beberapa tahapan nanti yang harus kita lakukan. Ya, kenapa sih harus kita mempelajari proses gitu ya? Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, nanti dalam tahapan materi saya akan sampaikan supaya Anda paham kenapa harus dilakukan proses. Dan menerapkan keselamatan kerja itu sudah barang pasti. Dan saya ingatkan kembali, minggu lalu kita sudah membuat kelompok. Saat ini saya tidak akan tampilkan lagi kelompoknya, karena di post-test nanti Anda harus bekerja berdasarkan kelompok. Nah, seperti itu ya. Di sini ada materi kita, ya, menentukan jenis dan kualitas produk, sama dengan atasnya ya. Proses produksinya, pemilihan dan penyimpanan sarana, pemilihan dan penyiapan, terus merancang aliran proses, menetapkan desain proses. Nah, langkah kerja, tidak semua kita bisa bahas hari ini, setidak-tidaknya kita bisa menyelesaikan perancang aliran proses produksi. Mudah-mudahan ini terselesaikan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Tidak semua mungkin diselesaikan pada hari ini. Karena ini seyogianya 2 kali pertemuan. Baik, kita lanjut ke materi saja ya. Silakan kalian sambil melihat seperti apa materinya. Mudah-mudahan tidak terkendala juga di kalian, di Bapak sedikit agak terkendala nih jaringan. Nah, di materi kita mulai pada materi. Saya biasakan yang sederhana dulu lah. Materi kita silakan dibaca teorinya, ya teorinya seperti ini. Kita lanjut sebenarnya, namun ada beberapa tujuan umum yang mencakup seluruh cabang desain. Tujuan-tujuannya sebagai berikut gitu. Kalau kita mau mendesain sesuatu ya inilah, ada fungsinya sebanyak 8, mungkin saja ada yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau melakukan desain itu tidak semata-mata supaya indah dilihat, tetapi ada beberapa hal yang harus kita tunjukkan. Kita dapatkan dari mendesain itu. Nah, itu kenyamanan salah satu, ada kenyamanan. Terus nanti ada kenyamanan fisik, tadi kan ada kenyamanan indrawi, ada nilai benda, ada nilai dan makna. Ada menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan. Ini cukup menentukan sebuah desain gitu ya. Gagasannya tersampaikan kepada orang yang mau menggunakan. Kadang-kadang kita sudah bagus-bagus, tapi orang melihatnya saja tidak menarik gitu ya. Gimana mau beli? Nah, dalam mendesain itu ada juga beberapa hal yang menjadi tolak-tolak ukur ya.
Tolak ukur itu dalam mendesain itu kita pahami bahwa mendesain itu ada beberapa cara, mulai dari by text gitu ya. Mulai dari by text. Contoh sederhana dalam sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kegiatan mendesain itu bisa kita lakukan dalam by text. Contohnya, kita mendesain berangkat dari rumah ke sekolah. Coba Ada mencoba mendesain dari rumah, terus tinggalnya di Jakarta gitu ya. Dari rumah ke Tangerang dulu, baru dari Tangerang ke Jakarta, baru sampai di sekolah. Itu desain benar, tetapi itu adalah sebuah desain yang mungkin kurang tepat, atau bahkan dibilang salah gitu ya. Kenapa salah? Nanti dibuat lagi beberapa variabel mengatakan bahwa itu salah. Ya, kalau rumah kita adanya di Grogol gitu, tujuannya SMA 28, ya bisa nggak kalau lewat Harmoni? Bisa. Bisa nggak kalau lewat Kebun Jeruk? Bisa. Tapi mana yang paling tepat, itulah kenapa orang harus melakukan sebuah desain. Saya ambil contoh nih. By text, kalimat membuat lampu. Kalimat membuat lampu otomatis. Jika tidak ada pergerakan, maka lampu secara otomatis akan mati. Nah, di sini kita mulai input pergerakan. Jadi ada nggak yang bergerak dulu gitu ya? Kalau tidak ada yang bergerak, ya sudah, logikanya itu tadi lampunya sudah mati karena dia awalnya kan mati. Ketika ada orang masuk, dia akan hidup. Logikanya by text itu seperti ini, mulai input pergerakan, jika masih ada pergerakan maka pindah ke D. D itu lampu hidup. Jika tidak lampu mati. Itu kita mendesain gitu ya. Mendesain sebuah proses. Itu by text yang selama ini sering kita gambarkan. Nah, mendesain itu ternyata banyak ya. Salah satunya mungkin bisa mendesain by symbol. Karena ini kita topiknya lebih pada keteknikan, maka kita harus mendesain by symbol. Simbol-simbolnya seperti ini. Minimal hari ini kita akan menyelesaikan berkaitan dengan mendesain proses baik by text ataupun by gambar atau simbol. Boleh di sini ada terminal, simbolnya seperti ini. Silakan nanti dibaca. Ini karena copy paste jadi bahasa Inggris ya. Ada proses seperti ini simbolnya. Di session. Tadi seyogianya ketika ini dibaca dulu, maka post testnya mestinya dapat 100 ya. Kalau nggak dibaca ya nggak. Ada prosedur. Prosedurnya seperti ini. Kayaknya kita belum akan masuk kepada prosedur. Input kita akan pelajari, output juga akan kita pelajari. Konektor belum, karena konteksnya kita membuat ini tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu banyak. Di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita buat bagaimana menyampaikan konektor. Ada contoh di sini yang coba saya buat. Kalau kita menginput, ada contohnya kan, input panjang, input lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar, maka outputnya luas, selesai. Ada contoh lagi yang berikutnya. Saya coba perbesar ya, barangkali terlalu kecil keluarnya. Ada mulai input pergerakan seperti yang tadi. Ada pergerakannya, kalau true, ya sudah, kalau true nyalakan lampu ya. Pergerakannya itu benar, sama dengan benar, maka yes, nyalakan lampu. Kalau enggak, iya matikan lampu. Selesai. Ini satu algoritma simbol yang cukup sederhana. Nah, ke depan kita akan melakukan hal-hal yang seperti ini, tapi masih jauh ya.
Sebelum kita mencoba, saya sampaikan bahwa kita punya kegiatan LKPD keterampilan. Nanti silakan bisa dilihat yang pengetahuan kita lewat karena tadi sudah tersampaikan. LKPD keterampilannya nanti bisa dilihat di sini. Ini sudah berkelompok. Keselamatan kerjanya silakan dibaca. Petunjuk mengerjakannya juga jangan sampai salah. Langkah-langkah mengerjakannya seperti ini. Ini contoh ya, saya belum tentu memastikan bahwa Anda harus membuat seperti contoh ini. Tapi ini adalah sebuah contoh ketika nanti harus mengerjakan. Nah, algoritmanya tadi seperti ini. Silakan nanti dibuat kesimpulannya. Kenapa saya dahulukan menyampaikan ini? Saat kita sedang belajar, Anda sebenarnya sudah mulai bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, sehingga pada saat waktunya Anda mengerjakan, saat waktunya harus mengerjakan LKPD-nya, mengirimkannya di e-learning, Anda nggak kerepotan lagi kalau mengikutinya ya. Kalau tidak mengikutinya ya kerepotan yang pasti. Karena waktunya Anda terbatas. Oke, baik, kita lihat dulu. Saya sudah buatkan linknya sepertinya. Bagi Anda yang punya Visio, silakan menggunakan Visio. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan Lucidchat. Tapi saya akan contohkan, karena khawatir banyak yang tidak punya Visio, saya akan contohkan menggunakan lucidchat.com ya. Supaya pemahamannya jauh lebih mudah bagaimana membuat sebuah proses. Nanti silakan bisa diklik lucidchat.com supaya mudah. Secara teks mungkin Bapak tidak akan ajari ya. Secara teks tidak ajari, bisa kita sambil ngomong kalau by text-nya. Ini Lucidchat silakan masing-masing dibuka. Saya mencontohkan selanjutnya nanti kita bergantian mencoba. Sambil dibuka dulu ya, saya contohkan dulu masuk ke Lucidchat-nya. Kita login saja. Kalau sudah masuk seperti ini, silakan login. Bagi Anda yang punya Visio, jauh lebih bagus menggunakan Visio, menurut saya. Tapi kalau yang tidak punya, silakan Anda login. Karena saya sudah login, maka langsung ke sini. Loginnya menggunakan Gmail saja atau email yang lain. Silakan Nak, sudah login semua ya. Beberapa contoh nanti banyak yang akan bisa kita berikan. Kita buat saja mulai kembali blank dokumen ya. Dia tidak mau blank dokumen. Ya, kadang-kadang ketika pola trial ini konsepnya seperti ini ya. Karena memang kita kan pakainya yang gratis. Kalau gratis ya pasti akan banyak hal-hal yang sering menjadi pertanyaan. Silakan saja dicoba. Makanya saran saya tadi ketika punya Visio, silakan menggunakan Visio. Baik, nah ini ya, mudah-mudahan sudah terbuka semuanya. Ini kita pelajari ini. Silakan sambil dibuka yang lain. Saya ingin tahu sudah sejauh mana yang terkerjakan. Boleh kita nanti berbagi. Kalau ada yang punya kendala, silakan disampaikan yang punya kendala. Tapi paling tidak 2-3 orang mencontohkan dulu seperti apa yang sudah dibuka. Jangan sampai nanti Bapak jauh-jauh, kalian juga belum memulai. Silakan yang sudah membuka Lucidchat-nya. Haikal sudah? Sedang dibuka, Pak. Sedang dibuka. Abdullah Kasbi? Masih loading, Pak. Lagi loading? Iya, Pak. Ya,
Anak-anak semua tadi saya sampaikan, saya sebenarnya menyarankan Anda pakai Visio ya, milik Microsoft Office, tapi kayaknya jarang yang punya. Dan kalau pada saat kita nginstalnya itu minta diinstalkan Visio pada saat beli, itu jauh lebih bagus, lebih mudah, nggak repot. Kalau pakai Lucicat tadi akan juga dipengaruhi oleh internet ya, kuota kita dan sebagainya. Yang sudah siapa? Tampil? Sultan Farel sudah? Sultan Farel? Belum Pak, masih dibuka. Masih dibuka. Nah kami? Pak, Sudah dibukakah? lagi Pak. Lagi semua, aku nggak ngikutin nih. Laptop saya agak lama Pak kalau dibuka-buka kayak gini. Bagaimana? Laptop saya lagi agak lama Pak kalau dibuka-buka kayak gini. Oh gitu. Oke ya, nanti kamu berkelompok, pastikan teman-temannya yang lain bisa juga membuka. Jangan sampai nanti tugasnya nggak selesai. Waktunya kan ngepas. Ya, Pak. Silakan, salah satu siapa saja dulu yang sudah bisa buka. Saya lebih senang mencontohkan melalui kalian daripada Bapak yang mencontohkan. Supaya jauh lebih cepat. Dan kalian jauh lebih paham. Haikal boleh dibuka di share screen? Pak. Kita lihat ya dari Haikal. Kalau Haikal nggak bisa ya payah juga Haikal. Mana Haikal di share screen? Oke, kita lihat ya. Haikal sudah buka. Oke, Haikal. Polanya beda-beda, tergantung kebiasaan kita sebenarnya membuka Lucicat ini. Ketika minggu lalu kita belajar mendesain rangkaian, maka sekarang kita agak mundur nih sebenarnya. Kita mulai mendesain prosesnya. Langsung dibuka dulu, Haikal. New yang baru aja, kosong. Baik, ya, sambil nunggu, yang lain pastikan mengikuti supaya nanti pada saat tugas LKPD-nya itu nggak kerepotan. Saya berharap sebenarnya kenapa LKPD-nya dibuat pendek, seyogianya pada saat latihan seperti ini, Anda juga ngikut. Kalau Anda ikuti, pasti tidak akan ada kerepotan di LKPD. Repotnya itu hanya mungkin kalau internet ada gangguan gitu. Bagi yang punya masalah nanti silakan disampaikan. Oke, kita mulai ya. Sesuai dengan contoh yang Bapak buat tadi, Haikal bisa buka nggak? Mohon balik. Yang materinya. Materi. Bentar. Materinya tadi kan nggak sempat kebuka ya? Nah, tadi kita punya materinya seperti ini. Kenapa tadi saya suruh Haikal yang buka? Di minggu lalu ada kelas itu nggak bisa buka sama sekali. Ternyata saya salah memberikan link. Silakan di bawah, terus ke bawah Haikal. Yang ada simbol-simbol. Nah, ini kita lihat ya. Ke atas sedikit, ke atas sedikit, ke atas. Coba lihat. Lainnya silakan dibuka. Yang mau kita bahas itu terminal, proses, decision, itu saja. Sama input. Input, output itu yang bisa kita akan kerjakan pada hari ini. Ada start simbolnya seperti itu, start dan stop. Logikanya adalah start dan stop itu sama
simbolnya sama, cuman isinya harus kita bedakan. Ada prosesnya boleh nggak lonjong? Nggak boleh, karena memang simbolnya seperti itu. Karena ini sudah standar ISO-nya seperti ini ya, jadi kita nggak boleh merubah-rubah, kecuali kita hanya ingin merubah untuk skala di kita gitu ya. Kita harus buat yang lazim lah. Ketika nanti kita melakukan menulis tulisan hasil riset kita, maka simbol-simbol ini kita gunakan. Jadi standar, sehingga nanti jangan sampai orang yang tidak mengoreksi tulisan kita nggak paham. Loh ini maksudnya apa gitu ya. Di session itu pencabangan. Ada input, terus ada 2 jawaban. Jawabannya cuma ada 2. Ya atau tidak. Sama yang terakhir tadi input. Oke, kita balik lagi ke yang tadi Haikal. Materinya sederhana ya, cukup pendek gitu ya. Kita mau coba gitu, silakan boleh sambil yang lain juga ditulis. Saya buat teksnya dulu. Kita mau buat, jangan dimasukin dulu gambarnya. Kita mau buat sebuah skenario. Silakan Anda membuat boleh yang berbeda dari yang Bapak contohkan. Sehingga nanti pada saat mengerjakan LKPD Anda nggak kerepotan. Kita buat yang sederhana dulu ya. Sekarang kita membuat perjalanan kita dari rumah ke sekolah. Perjalanan dari rumah ke sekolah. Itu sederhana. Logikanya kita mulai start. Kalau dalam bentuk teks kita tulis, boleh dibuat teks dulu, Haikal. Teks itu ada yang T. Oh, sini ya. Dah, silakan ya kita buat belum dalam bentuk teks. Silakan masing-masing. Saya nggak tahu, Anda dari rumah sampai ke sekolah ngapain gitu caranya. Boleh silakan menulis masing-masing. Haikal boleh menulis dulu dari rumah. Ini asumsinya kan kita sudah mau masuk sekolah nih. Perjalanan dari rumah ke sekolah. Satu. Berarti satu itu selalu diawali dengan mulai. Dan terakhir nanti selesai. Ya. Kalau perjalanan dari rumah ke sekolah itu gimana? Silakan mulai. Oh, udah selesai aja dia. Nomor 2, nomor 2-nya apa, Haikal? Menentukan naik apa, Pak? Nah, silakan ditulis. Menentukan itu pilihan ya. Mestinya kita input dulu. Apa yang mau kita input ketika perjalanan dari rumah ke sekolah? Kan dia polanya input, proses, output. Yang lain ya, nanti gantian. Jangan Haikal terus yang share screen. Kalau perjalanan dari rumah ke sekolah, apa yang pertama kita lakukan? Contohnya gini, kalau kita mau sekolah itu apa sih yang harus kita siapkan? Salah satunya siapin duit ya. Kalau nggak ada duit, repot juga nggak makan nanti di sekolah. Yang kedua buku. Terus pensil, kalau perlu pensil, penggaris dan sebagainya, itu yang harus kita input dulu. Berarti mempersiapkan peralatan sekolah. Jangan sampai nanti berangkat ke sekolah itu belum pakai celana. Dah, lanjut. Kalau sudah mempersiapkan, kita cek apakah peralatan sekolah sudah lengkap. Sudah lengkap mungkin lebih pendek, terserah. Kalimatnya sudah siap atau belum. Sudah lengkap. Setelah itu,
Ini kan peralatannya, baru peralatannya aja ya. Ini padahal kita lakukan sehari-hari, tapi ternyata mengungkapkannya nggak gampang ya. Membuat prosedur itu nggak gampang. Sekarang nomor 4. Sudah lengkap, asumsinya lengkap ya, asumsinya lengkap. Berikutnya berarti kita, apa yang biasanya kalau sudah lengkap, sebelum naik kendaraan kita biasanya melakukan apa nih? Ini tadi sudah sholat subuh ya, sudah sarapan. Kalau mau berangkat ke sekolah, ya menurut saya sih tetap, apakah mau ditulis pamitan itu terserah. Tidak juga nggak apa-apa. Atau sekarang kita langsung mengeluarkan kendaraan, menggunakan transportasi. Memilih, tadi harus memilih transportasi ya. Coba nanti agak hati-hati, kita bisa jadi akan ketemu dengan di session itu dalam waktu yang bersamaan. Setelah memilih transportasi, ada stepnya ya. Step yang pertama kalau kita umpamanya naik angkutan umum. Naik angkutan umum dari rumah berarti kita dari depan rumah naik transportasi oplet umpamanya. Setelah itu nanti turun di mana, terus naik angkutan apa lagi. Kalau menggunakan transportasi pribadi berarti dari rumah naik ke mobil, terus jalan, tetap ada yang dilewati. Yang dilewatinya itu harus disampaikan. Lewatnya, ada tadi yang lewat Kebun Jeruk, lewat Grogol, lewat mana, itu disebutkan. Karena jalannya itu bisa banyak. Seperti itu. Ini baru kita membuat desain proses kegiatan kita sehari-hari. Belum masuk ke materinya, mendesain kayak tadi, menghidupkan dan mematikan lampu. Mungkin baru minggu depan. Silakan ya, sambil menulis, boleh Haikal, boleh stop screen, kita coba lihat yang lain sudah sejauh mana. Siapa yang berikutnya? Saya yakin kalau kalian kerjakan, ikutin, lepas benar tidaknya itu masih nomor 2 lah. Tapi paling tidak kita sudah harus punya pemahaman yang namanya mendesain proses. Abdullah Kasbi? Ya, Pak. Boleh ditampilkan yang sudah dikerjakan? Masih bikin tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ditampilkan aja dulu. Ya, Pak. Jangan-jangan udah lebih bagus dari Haikal. Ketika mengerjakan seperti ini, kalau berkelompok, gunakanlah tadi yang dibuat Haikal, bisa menggunakan Google Doc, bisa menggunakan yang lain, sehingga berkelompoknya cepat menyelesaikan. Walaupun gambar-gambarnya tetap harus dikerjakan yang lain. Ini sambil nunggu Kasbi, membuat flowchart itu bisa menggunakan Microsoft Word. Mungkin lebih rumit saja. Gimana, Abdullah Kasbi? Iya, Pak. Gimana? Sambil yang lain ya, kalau tetap ada yang masih kurang jelas, logikanya sih kurang jelas semua, tetap ditanyakan. Kita lihat apa yang sudah dikerjakan Abdullah Kasbi. Lagi-lagi nak saya sampaikan, ketika menggunakan share screen dengan OBS, bedanya cukup jauh. Menunggu. Nah ini kita lihat ya, versi teksnya. Mulai menyiapkan seragam dan keperluan sekolah, berangkat dengan berjalan kaki. Nah, benar nih berjalan kaki nih. Keempat, kamu kalau berjalan kaki dari rumahnya disebutkan tempatnya. Ya, baik, Pak. Terus, nomor jalan Sebret Dalam nomor berapa? Oke,
dari seberet dalam, berarti yang keempat, kelima. Nah, sampai di mana dulu? Kan nggak langsung sampai sekolah ya. Seberet dalam itu, kamu melewatin apa itu Assalam nggak? Iya Pak. Nah, Masjid. tulis melewati Masjid Assalam. Langsung selesai gitu. Terus melewati warung Budi gitu ya. Nah, baru sampai di gerbang sekolah. Wah, ini contohnya pendek jadinya ya. Sampai gerbang sekolah, terus selesai. Ini dalam kondisi normal ya. Ini dalam kondisi normal. Nah, kalau itu sangat mungkin. Kalau hari hujan, apakah tetap melalui jalan yang sama? Iya Pak. Tetap ya. Tapi propertinya yang berbeda. Ya benar Pak. Ini kan kondisinya normal. Kalau kondisi tidak normal, apa yang dilakukan kan beda lagi ya. Nah, coba kita copy ke bawahnya. Semuanya copy, taruh di bawahnya. Nah, tetap versi teks dulu. Mulai. Sekarang ganti jadi nomor 2. Di nomor 2-nya enter dulu. Nomor 2, kondisi hari hujan. Berarti inputnya itu adalah kondisi hari hujan. Nah, terus setelah kondisi hari hujan, menyiapkan seragam tetap dilakukan. Kita di bawah menyiapkan seragam itu di enter. Nah, di sini kondisinya berarti kan ada tuh, apa yang harus dilakukan sebelum berangkat ke sekolah? Bisa menyiapkan payung, bisa nyiapin mobil, atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, berbagai hal. Jadi jangan nanti semua jadi mendadak rumahnya dekat sekolah ya. Mendadak rumahnya dekat sekolah lagi semua. Silakan dibuat ini yang sederhana gitu. Ini sederhana sekali pada saat kita mau membuat sebuah prosedur, ini kan prosedur ya. Prosedurnya itu tahapan itu. Algoritma itu sama dengan prosedur, sama dengan tahapan-tahapan. Jadi ketika kita mendesain sebuah proses, maka tahapannya yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau semua kita mengikuti prosedur, mengikuti algoritma, logikanya kita tidak akan tersesat gitu ya. Sama halnya gitu. Ketika saat ini banyak sekali yang mengatakan bahwa saya terlambat ikut pembelajaran di sekolah. Kalau tahapannya kita ikuti, logikanya nggak terlambat. Contoh. Kita contoh di Kasbi lagi ya. Kasbi coba boleh dibuat di versi teks di bawahnya lagi. Ini mulai nomor 1. Nah, kalau tadi kan berangkat ke sekolah, kita mulai dari 1, mulai, kedua, mulai, terus yang kedua, kita asumsikan bahwa bangun pagi, kalau yang muslim mestinya sudah harus bangun jam 4.30 ya. Contohin Kasbi karena Kasbi kan Ustadz. Benar nggak 4.30 bangun? Iya Pak, benar Pak. 4.30 bangun. Dah, yang ketiga, Kasbi ngapain sih setelah bangun? Sholat subuh dulu Pak. Sholat subuh, oke. Ini mohon maaf ya, ini kita contohkan yang muslim. Melaksanakan sholat subuh. Terus,
Keempat, Mandi biasanya, Pak. mandi. Oke, lanjut. Tulis saya mandi dulu biar cepat. Habis mandi, makan. Bikin teh saya, Pak. Enggak, Oh, Pak. bikin teh. Oke, pokoknya ngikutin yang dilakukan Kasbi lah. Oke, kita lanjut kembali. Mempersiapkan seragam. Ah, untuk keperluan Zoom terus Melaksanakan tadarus. Gitu. ya udah tulis saja 7 melaksanakan tadarus. Dah, kita lanjut. Kasbi lanjutkan dulu. Selesai, Pak. Sampai tadarus doang, Pak. Kalau seperti ini masih adakah yang terlambat sekolah? Tidak ada. Sorry. Ini kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lakukan secara prosedural, dilakukan berulang-ulang, logikanya tidak akan terjadi masalah. Logikanya nggak akan ada masalah. Kalau dalam mendesain sebuah proses di pabrik, kalau ini, oh hari ini kita terlambat bangun, ya sudah berantakan hasilnya. Ini kenapa kita terlambat? Karena kita tidak mengikuti prosedur. Kita tidak mengikuti algoritma. Kalau mesin saya dibuat seperti itu, hari ini bangun jam sekian, besok bangunnya jam sekian, tidak prosedural, entah bagaimana nanti hasilnya. Gitu. Coba matahari lupa terbit. Repot banget ya. Gelap terus. Ya, karena matahari juga punya prosedurnya, sudah ada garisannya gitu ya. Sehingga kita setiap pagi dapat menikmatinya. Kita akan kebingungan ketika matahari nggak muncul, gelap terus. Karena biasanya seperti itu. Begitu kira-kira gambarannya buat kita semua. Ketika kita coba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, prosedur itu kita ikuti, kita tidak akan menemukan masalah yang berarti. Gitu. Tapi ada sih, kadang-kadang akan ditemukan, gitu ya, akan ditemukan masalah sehingga adalah pengkondisian. Kita ambil contoh nih Kasbi. Kasbi itu bangunnya ternyata mendadak. Mendadak itu bangunnya jam 5.30. Kita ganti 5.30. Langsung mulai aja, Pak. Baik, Pak. Ya lanjut aja, lanjut. Ya, sambil dilihat yang lain ya, apa yang dicontohkan Kasbi. Gini, Pak, kalau bangunnya telat. Tetap ada solusi, walaupun ada pengkondisian. Seperti itu, kalau ada terjadi seperti itu, maka harus ada yang dikurangi.
Tapi kalau dalam produksi mesin nggak boleh dilakukan ini. Harus selalu ikut prosedur. Kalau nggak prosedur ya gagal. Itulah algoritma. Kita lanjutkan sekarang. Boleh di stop screen. Anantaparel, silakan dibuka kameranya dan tampilkan apa yang sudah dikerjakan. Ini di slide ketiga ini banyak banget yang nutup kamera. Anantaparel. Halo Anantaparel. Dah mulai hilang. Yang tidak ikut Zoom ini ada 2 orang ada 4 orang ya. Anantaparel tadi kok jadi hilang? Diah Aliana? Diah Aliana? Nah, kayak gitu kan, berarti Anantaparel ini tidak ada di depan layar, ini nggak ikut belajar, boleh dicatat ya. Anantaparel. Virial Adzahra. Virial Adzahra tidak ada juga. Ananda Arde apa ya? Rifki Bujana. Nazwa Zalfa. Oke, dia bilang nggak bisa sinyalnya. Anantaparel ini tidak ada jawabannya, orangnya nggak ada. Saya berasumsi ketika tidak membuka kamera, kecuali tadi ada izin ya berarti nggak ada dalam Zoom ya. Muhammad Rifki Bujana nggak ada dalam Zoom nih. Virial, Nazwa Zalfa. Oke, saya coba minta Rafael Borno, boleh ditampilkan apa yang sudah dikerjakan. Saya baru dikit banget, Pak. Nggak apa-apa, soal dikit banyak itu urusan nomor 2. Yang penting Baru aja ngetik, Pak, soalnya saya baru paham, Pak, disuruh apanya, Pak? Sebentar, Pak. share screen aja, yang penting share screen dulu. Kan materi kita cuma sederhana, cuma menuliskan gitu. Menuliskan apa sih yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau nggak paham, wah repot juga tuh. Ini bukan nggak paham, Mas, baru dikerjain. Ya, coba makanya, Pak, tadi pas Hasbi itu saya baru paham, Pak. Oh, gitu. Ya udah, sekarang coba deh. Pak. Coba deh. Bangunnya 5.30. Yang benar. Kan pertama kalau untuk sekolah biasa nih salah ketik, Pak. 4.30, Salah Pak. ketik. Dah. Enggak, ini normalnya kamu sehari-hari rata-rata bangun jam berapa?
Iya, jam Lanjut. 4.30, Pak. 4.30. Oke, sip. Nah. Terus lanjut. Habis Mandi. mandi pagi, Pak. Wah, Ya kan? luar biasa. Ini perlu Terus, Pak. dicontoh ya. Jam 4.30 mandi pagi. Itu pasti segar. Iya, Pak, segar banget, Pak. Terus? Terus habis itu minum, Pak. Minum sama makan, Pak. Ya, tulis aja, tulis. Minum. Terus Ya, saling sama orang tua, Pak. saling sama orang tua. Wih, luar biasa. Ya, terus. Habis itu berangkat naik Gojek, Pak. Berangkat naik ojek. Kamu kemana emang? Kan biasanya, Pak. Oh, biasanya. Oke, berangkat naik ojek ya. Ya. Dah. Udah, Pak. Terus nyampe sekolah. Kalau berangkat sekolah, naik Pak. ojek itu rutenya mana? Rutenya ini, Pak. Kadang Ragunan kalau lagi di Google Maps macet, Pak. Kalau misalnya nggak macet lewat Lenteng, Pak. Lewat Lenteng. Oke, coba tulis. Ini agak menarik nih. Naik ojol. Bukan, jangan naik ojol. Enter dulu, enter. Oke. Nah, di sini jika baru pakai jika. Jika ngapain tadi? Jika macet Ragunan, Gitu, Pak. jika macet di Lenteng, maka lewat Ragunan. Dan sebaliknya berarti ya? Ya, jika macet di Lenteng Agung, maka lewat Ragunan. Oke. Terus, udah. Jadi pilihannya itu kan berarti ada, nggak usah dibikin A6 aja. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, 6 gitu ya. Jika macet Lenteng Agung, maka lewat Ragunan. Jika macet Lenteng Agung, opsinya itu makanya lewat Ragunan. Terus apalagi? Udah langsung sampai sekolah ya? Iya, Pak. Langsung sampai sekolah, Pak. Ya, sampai sekolah. Sampai sekolah dulu lah, baru selesai. Di atas harus ada mulai. Gitu, Pak. Oke. Sekarang versi yang sekarang coba ditulis. Versi sekarang. Tetap mulai. Ini versi jujur ya. Iya, Pak. Versi jujur banget, Pak, ini, Pak. Jujur. Yang 5. Nah, sambil mengerjakan seperti ini, silakan kelompoknya yang lain bisa membuatkan flowchart-nya ya, sambil coba-coba. Udah, Pak. Sampai Zoom, Pak. Tapi nggak terlambat ya. Enggak, Pak. Orang narasumber masa terlambat ya. Baik, Pak, mute, Pak. saya rasa cukup ya contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan yang lain bisa terpahami. Kalau tidak terpahami, silakan menampilkan supaya bisa kita koreksi. Nah, ini kan sudah
Rafael sudah bisa nih ngoreksi nih. Abdullah Kasbi sudah tadi. Haikal sudah. Ya, silakan di stop screen. Kita sekarang pindah ke flowchart ya. Ya, tetap saja ya yang tidak mau buka kamera, tetap saja tidak membuka kamera. Baik, nah kita lanjut. Kita bagaimana kalau membuatnya dalam bentuk simbol? Kembali lagi tadi, sesuaikan kepada apa yang sudah kalian buat tadi. Tidak harus yang rumit dulu, tentang perjalanan kita dari rumah ke sekolah secara normal gitu ya. Secara normal bukan kondisi saat ini, tapi normalnya kalau dari sekolah kan berangkat naik angkot dan sebagainya. Kita buat itu, logikanya ketika prosedur itu kita lakukan, maka tidak ada yang terlambat. Kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Rafael, kalau lenteng macet maka lewat Ragunan. Tapi jangan juga berangkatnya jam 6.25, sudah pasti terlambat kalau seperti itu. Baik, siapa yang mau mencontohkan yang sudah, atau kita buat yang sederhana ya, yang sederhana silakan yang bisa membuka Microsoft Word saja. Pakai Lucidchat silakan, pakai Microsoft Word silakan. Ada yang mau contoh? Haidar Halim, silakan di share screen. Haidar Halim. Apa suara Bapak kedengaran? Kedengeran, Pak. Haidar. Wah, Haidarnya tidak mendengarkan. Itu ya, efek dari daring. Wajahnya ada, mukanya sih nyaris nggak kelihatan. Nyasia, silakan Nyasia ditampilkan. Nyasia itu 12 IPA 4 ya. Nomor absen 30. Maaf Pak, saya koneksinya sedang pakai kuota, jadi dari tadi saya belum bisa ini karena sinyalnya jelek banget Pak. Oke ya. Kita ganti ya, Hamidah Nur di sebelahnya. Silakan Hamidah. Mohon maaf, saya nggak bisa share screen, Pak. Oh, nggak bisa share screen. Pakai Iya. OBS bisa dong? Nggak bisa juga? Iya, Bu. Diinstalnya di tempat yang lain, di laptop kakak saya. Soalnya punya Ya. saya kurang, laptopnya kurang itu, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Risa Aulia? Risa Aulia? Iya Pak, saya nggak bisa share screen juga Pak. Waduh, banyak banget nih yang tidak bisa. Naila Nisrina. Makanya mukanya jangan kelihatan kerudungnya doang dong. Agak dibenarkan lah penampilannya. Masa mukanya saja yang kelihatan? Maaf Pak, koneksi saya lagi nggak bener Pak dari tadi Pak. Makanya saya tadi off cam Pak, karena koneksi saya lagi tidak stabil. Waduh, banyak banget ya. Gani Jafir. Gani Jafir. Ini share screen Google dokumennya, Pak. Enggak, apa yang kamu kerjakan?
Ayo nak, udah 8.12, 8.15 tugasnya sudah bisa dimulai dikerjakan. Ayo biar cepat. Saya baru bikin yang versi teksnya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini sudah bikin versi teksnya ya, 4.30. Oke, sholat subuh. Oh, pakai seragam dulu baru sholat subuh ya. Sarapan, ya nggak apa-apa. Itu kan kembali kepada kebiasaan masing-masing ya. Bagusnya sih kali sholat subuh dulu baru sarapan. Atau ini memakai seragam kok sarapan. Memakai seragam dulu baru sholat subuh. Ya nggak apa-apa. Lah, ini kamu pakai Google Doc ya. Baik nak, kalau gitu Bapak saja dulu yang mencontohkan ya. Boleh di stop screen supaya cepat, waktunya tinggal sedikit. Bapak balik ke OBS itu agak sedikit buram, kayaknya ada gangguan juga di Bapak deh. Tapi saya lanjutkan dulu ya, walaupun ini masih buram nggak? Kelihatan? Kelihatan kah? Belum, Pak. Belum? Oh iya, sorry. Saya belum pindah ya. Agak buram. Tapi kelihatan ya, terbaca ya. Terbaca nggak? Ini yang muncul di layar. Terbaca, Pak. Oke. Yang kita pahami hari ini nggak banyak, nggak usah banyak-banyak dulu. Yang pertama terminator. Terminator itu untuk mulai dan selesai. Yang kedua itu input data. Input data simbolnya seperti ini. Belah ketupat ya namanya ya? Bukan. Apa namanya kalau kayak gini? Nggak ada yang tahu. Belah ketupat apa jajaran genjang atau apa nih? Jalan genjang, Pak. Jajaran genjang. Oke, kalau ini apa namanya? Belah ketupat ya? Oke, jadi ada contohnya sama satu lagi ini. Proses. Jadi yang kita gunakan hari ini baru ini saja. Yang lainnya abaikan saja dulu ya. Ini ditulis dimulai dan selesai. Ini untuk menginput data. Data itu nanti kaitannya dengan variabel. Kalau contoh variabel itu kalau memasak nasi, variabelnya apa saja yang diperlukan. Harus ada beras, ada air, dan sebagainya. Kalau di session itu, kalau ada pengkondisian. Kalau nggak ada pengkondisian, nggak perlu. Dan ada proses. Proses itu adalah sesuatu yang di-input akan ada perubahan. Jadi jangan sampai ketemu proses terus diproses lagi. Logikanya enggak. Jadi logikanya kan input, setelah itu diproses menjadi output. Jangan sampai nanti proses ketemu lagi proses. Atau kalau terjadi seperti itu prosesnya bercabang, silakan dilakukan dalam satu kelompok. Seperti itu ya. Ini saya kasih contoh, silakan kalian membuat algoritmanya by simbol sesuai dengan kondisi kalian. Oke, mulai di sini input cahaya, berarti di sini saya cuma tulis input cahaya. Cahaya itu berapa? Kita nanti tentuin angkanya. Umpamanya cahaya itu angkanya adalah 0 sampai dengan 10.
Kalau cahaya itu angkanya 0 sampai dengan 10, ya otomatis, kita berasumsi saja gitu. Kalau lebih besar dari 5 itu sudah pagi hari dan terang, maka lampunya mati. Kalau belum, maka lampunya hidup. Selesai. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak bertanya berarti mengerti ya. Asumsinya seperti itu aja. Kalau tidak bertanya, mengerti. Bagi yang terkendala internet, silakan menggunakan Microsoft Word. Di sini juga bisa, cuma bedanya apa sih kalau dengan di sini? Mungkin di sini lebih terbatas saja. Nah, ada di insert, ada di menu insert. Loh, saya lupa di menu insert apa mana ya? Tolong. Oh, bukan, di layout bukan. Bagi yang buka Microsoft Word ada di mana? Ada yang tahu kah? Picture bukan. Oh, di sini di shape. Benar, di insert. Menunya ini ada di bagian flowchart. Ada ya? Input. Ah, ini. Di sini flowchart terminator. Ini kita klik. Nah, ada kan? Terus, ini kalau nggak salah satu persatu bikinnya. Kita insert lagi. Nah, kita pilih shape juga ternyata ada. Dari sini kita pilih input, input. Nah, ini input. Caranya tadi kita pilih, ada ya, ada input. Terus apalagi yang ada? Proses. Kita tinggal dekatin aja sebenarnya. Diklik, ini ada proses. Terus di session. Terakhir di session ya. Di session. Ada ini. Sudah, di Microsoft Word juga ada. Silakan sambil mengerjakan tugasnya. Jadi lengkap ya, ada di Microsoft Word, cuman di Microsoft Word itu tidak sebagus ketika kita menggunakan Visio atau menggunakan Lucidchat yang online. Akan jauh lebih bagus lagi ketika menggunakan versi berbayarnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum sekarang kita waktunya sudah mulai mengerjakan LKPD. Sudah berjalan 5 menit sebenarnya. Sambil saya pandu ya, sambil kalian ngerjain, coba saya pandu mengerjakan LKPD-nya. Silakan dibuka. Sambil kalian buka, sambil saya tampilkan. Terus kalau sambil seperti ini, buka. Silakan dibuka e-learning-nya. E-learning Bapak ketutup dong ya. 10205. Oke. Masuk di kelasnya masing-masing. Kita di sini ya. Sambil dikerjakan ya. Kita coba lihat. Desain proses 1. Kita berarti nanti, oh sudah ada 44 yang mengerjakannya.
Nah, ini kan baca dulu petunjuk mengerjakan dengan mengklik ini. Petunjuknya ada di sini nih. Setelah membaca petunjuk dengan benar, silakan dikerjakan bersama kelompok. Buat menjadi file PDF, selanjutnya upload. Ya, silakan nanti masukkan di sini filenya. Saya nggak tahu kalian bisa pakai link nggak ya. Silakan dicoba, tapi jangan di copy paste ke sini. Kalau copy paste ke sini pasti tidak akan keluar. Bisa dimasukin filenya ke sini, atau mungkin juga bisa menggunakan link. Anda hanya boleh melakukan 1 kali. Nah, kalau LKPD-nya kan masih doc, silakan langsung dikerjakan. Doc yang Bapak kasih itu pindahkan menjadi Google Doc. Dari Google Doc Anda kerjakan bersama-sama. Masih sederhana kan? Ikutin saja petunjuknya. Nah, sebenarnya kalian cuma perlu ganti ini doang, algoritma simbolnya, terus buat kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Ini algoritma teksnya, silakan menulis kehidupan sehari-hari, berangkat ke sekolah, yang normal. Mau dilakukan yang saat ini juga boleh, terus dirubah menjadi sebuah simbol seperti ini. Oke, sambil menunggu kalian mengerjakan, kita coba, saya minta gitu, di antara kalian ada yang memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini, yang berkaitan dengan membuat sebuah prosedur, membuat algoritma. Logikanya kalau ini terpahami, dengan baik, maka ketika kita membuat prosedur yang sebenarnya, itu akan jauh lebih mudah. Ini baru dalam kehidupan. Minggu depan kita masih belajar yang sama. Cuma mungkin minggu depan kita sudah masuk ke tahapan berkaitan langsung dengan produknya. Kan desain proses produk ya. Silakan dibaca-baca dulu yang materi yang Bapak sampaikan. Baik, sebelum Bapak memberikan kesimpulan akhir, barangkali dari kalian ada yang mau menyimpulkan dulu sambil mengerjakan tugasnya. Boleh? Satu di antaranya. Siapa yang mau coba memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Kan sering Bapak sampaikan yang dikenal oleh guru adalah yang sering tampil. Sama yang sering bermasalah. Ini tinggal 67 partisipan. Abdullah Kasbi ada yang izin nggak? Di saya nggak ada ya, Pak. Nggak ada ya yang izin. Izin vaksin. Kalau Haikal? Kelasnya Haikal ada? Tidak ada, Pak. Semuanya harusnya hadir. Semuanya harusnya ada ya. Tapi tadi ada beberapa kan di WA ke Bapak katanya jaringannya bermasalah. Oke, ada yang mengambil kesimpulan? Di menit-menit terakhir kita, 8.35 sudah harus selesai dan LKPD keterampilannya tertutup juga. LKPD itu sebenarnya sama aja sih dengan kemarin kita buatnya post test ya. Itu juga lah. Boleh Kasbi? Coba kesimpulannya apa yang didapat dari pelajaran kita hari ini? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Yang pertama itu kita mempelajari tentang cara membuat desain proses, dan yang kita tekankan hari ini adalah cara membuat desain proses dalam bentuk teks terlebih dahulu. Di dalam prakteknya ada beberapa yang sudah mengerjakan dan sudah menampilkan hasil kerjanya, seperti tadi ada Rafael Bornok, lalu ada Haikal, dan saya juga tadi menampilkan. Lalu untuk kegiatan post-testnya, kita disuruh untuk membuat desain proses dengan bentuk diagram melalui aplikasi yang namanya lucidchart.com, dan bisa juga menggunakan Word melalui desain flowchart. Kiranya itu saja yang bisa diambil dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nak sudah disampaikan oleh Abdullah Kasbi, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu Bapak tambahkan. Ketika dalam kita mendesain sebuah proses, itu adalah langkah nyata sebenarnya yang kita lakukan gitu ya. Jadi prosedur, kita sebenarnya membuat aturan, membuat langkah-langkah. Jadi kalau kita mengikuti prosedur itu, maka logikanya kita akan meminimalkan segala kesalahan. Kalau kita buat seperti itu kayak tadi, contoh kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang kita lakukan pagi hari gitu ya. Bervariasi kan yang melakukannya. Ada yang bangun 4.30, ada yang bangunnya jam 5 dan sebagainya. Termasuk tadi Rafael mengatakan kalau ternyata di Lenteng itu macet, maka dia lewatnya Ragunan. Lah, kalau kedua-duanya macet, lewat mana? Itu semestinya harus dibuat juga alternatif berikutnya. Sama nanti ketika kita mendesain proses di pertemuan minggu depan, maka mendesain proses itu akankah terjadi kesalahan? Ya bisa terjadi, tetapi ketika terjadi kesalahan maka harus ada alternatif yang harus kita lakukan. Kalau tidak ada alternatif ya kita akan kerepotan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita membuat prosedur. Prosedur itu kita buat untuk kita juga, dan kalau prosedur untuk peralatan teknologi, logikanya tidak boleh salah, tidak boleh keluar dari prosedur itu. Karena teknologi itu hanya tahu ya atau tidak. Ya tidaknya itu berarti else-nya, tapi else itu bisa berulang-ulang. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu ya. Nanti kita akan banyak juga mempelajari bagaimana kemungkinan itu terjadi dalam bahasa coding. Kalau kemarin itu kita bisa mematikan dan menghidupkan lampu di pinggir jalan tanpa coding. Ada juga yang pakai coding gitu. Karena topik kita kan adalah rekayasa membuat sesuatu yang ada menjadi lebih bagus. Rasanya sih sudah ada semua yang akan kita buat. Kalau mematikan lampu secara otomatis sudah banyak tuh, pasar minggu. Tapi kita coba memahami itu, sehingga untuk saat ini kita akan bisa tahu bahwa rekayasa itu fungsinya apa. Itu ya, kita lanjutkan di minggu depan. Sebelum kita keluar dari Zoom, mungkin ada salah satu di antara kita yang memimpin doa penutup. Kalau tadi pagi kita tidak berdoa karena memang baru doa bersama sebelumnya. Dipersilakan. Silakan siapa saja, waktunya tinggal 3 menit. Baik Pak,
Saya izin menutup kegiatan dengan membacakan doa. Mari teman-teman semuanya kita tutup pembelajaran PKWU pada hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasbi mengingatkan kepada semuanya, karena kita berbeda Zoom ini, silakan tidak terlambat masuk ke Zoom sebelah. Biasanya kan ada di Zoom sebelah, kita ini beda Zoom, silakan jangan sampai terlambat di pelajaran berikutnya. Semuanya saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tidak perlu keluar rumah ketika memang sangat tidak diperlukan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Baik, Pak menyelesaikan ya tugasnya, boleh pindah Zoom ya. Saya izin live ya Bu, Pak Arif ya. Terima Ya, kasih Pak silakan. Arif. Terima kasih Pak Solehan. Assalamualaikum.